Pas 74. Jadi kita mulai saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas Assalamualaikum kesediaannya warahmatullahi teman-teman untuk wabarakatuh. kemarin saya tunda jadwalnya. Kita akan mungkin yang kurang bersahabat seperti ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kebarokahan hidup, ya, dan kesuksesan sampai Anda lolos menjadi calon penerima beasiswa PDP tahun 2024 dan insya Allah bisa intake di 2025. Amin. Ya, baik untuk itu di sini kita menuju ke materi yang disampaikan, belum disampaikan di sebelum-sebelumnya, yaitu adalah tentang data sufficiency atau secara bahasa Indonesia itu kita cukupan data. Sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang masih kurang familiar, maka yang sudah familiar sering apa namanya bicara mengenai kecukupan data, sudah banyak latihan sana sini, tapi sebetulnya kita kembali ke dasar dulu apa sih itu kecukupan data, gitu ya. Jadi, kecukupan data atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu adalah data sufficiency, ya. Kecukupan data, data sufficiency sama. Biasanya kita singkat KD, ya. Kalau singkat saya singkat DS itu akan nanti takutnya keliru dengan ya data science. Ya, data sufficiency adalah jenis soal yang menguji kemampuan Anda menentukan apakah informasi yang diberikan cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Biasanya, Anda akan diberikan sebuah pertanyaan dan dua pernyataan. Ya. Jadi, data kecukupan data itu hanya terdiri dari satu pertanyaan dan dua pernyataan. Nah, tugas Anda itu adalah menentukan apakah salah satu pernyataan keduanya atau kombinasi dari keduanya cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, biasanya untuk pertanyaan berupa numerik atau logika, ya. Jadi ini harus lulus dulu logikanya ya, teman-teman ya. Ya. Kemudian pernyataan satu dan dua itu adalah yang mungkin mengandung informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Loh, kok kok mungkin ya? Berarti belum tentu dia dibutuhkan gitu kan, belum tentu dibutuhkan untuk pertanyaan ya. Karena nanti di opsi paling terakhir itu adalah opsi apa? Yaitu opsi kedua pernyataan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi masih ada kemungkinan itu ya. Baik. Dalam soal kecukupan data, pilihan jawaban itu strukturnya ada A, B, C, D, E ya. Di mana pernyataan yang A itu adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, B pertanyaan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, C kedua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Salah satu pernyataan yang D, salah satu pernyataan cukup untuk menjawab pertanyaan, yang E, kedua pernyataan bersama-sama tidak cukup Darah untuk yang menjawab enggak. pertanyaan. Nah, ini tadi ada kata mungkin itu di sini, ya. Jadi bisa jadi pernyataan itu tidak bisa menjawab pertanyaannya, gitu ya. Ya, tapi juga jangan kok ketika ketok langsung jawab gitu ya, jangan ya. Tetap kita harus telaah satu persatu soal. Tips triknya adalah memahami pertanyaan dengan baik. Nah, biasanya ini nih. Biasanya kita kurang memahami pertanyaan yang baik itu seperti apa, gitu kan. Kita pahami dulu maksud pertanyaan seperti apa. Kemudian kita analisis pernyataan secara terpisah, di mana kita analisis masing-masing pernyataan. Ya, pernyataan satu, misalkan kita analisis pernyataan satu tanpa perhatikan pernyataan dua. Kemudian kita analisis dua tanpa satu, gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan dua-duanya tadi masih kurang gitu ya, kita kombinasikan. Kalau kita kombinasi pun tidak cukup, berarti jawabannya yang berarti yang E tadi ya, teman-teman ya. Nah, sebagian besar soal kecukupan data ini akan menanyakan angka, ya, atau bisa juga akan
meminta jawaban ya atau tidak gitu ya. Nah, trik yang kedua ini ada ini ya model dua kemungkinan, ada dua kemungkinan. Ini yang bocor mana ya? Udah sih aman, noise aman noise. Halo halo cek, noise-nya aman, Aman, Pak. aman siap. Terima kasih atas Aman, Pak. siap, terima kasih. Nah, tips trik berikutnya adalah kita analisa secara terpisah AD atau BCE. Nah, ini dia. Biasanya begitu. Biasanya kalau kita sudah menemukan fakta bahwa dua klaster ya terdiri dari dua klaster, kita menemukan fakta bahwa dia cocok di AD, maka dia akan kemungkinannya hanya AD atau D saja. Gitu. Contohnya gampang lah. Kita ini saya berikan decision tree ya, pohon keputusan dari kecukupan. Kita pahami dulu tanpa melihat soalnya dulu. Ini ya, jika pernyataan satu itu cukup, maka dia akan lari ke sini, ya atau tidak. Jika iya, maka kita eliminasi BCE, berarti kemungkinannya adalah A, Jangan. I'm sorry to mute all of you. Daripada saya nyari satu-satu ya. Nah, tadi kita masuk apa namanya? Ini kalau semisal statement satu itu cukup untuk membuktikan, berarti dia kemungkinannya adalah A atau D. Nah, kemudian kalau statement dua itu sendiri cukup, ya jawabannya yang A. Ya, sorry yang D. The answer is D. Lebih mudahnya nanti langsung aja saya bawa ke contoh soal. Ya, ini sebetulnya contoh soal yang sudah pernah kita bahas, namun sebagai gambaran saja apabila di sini masih ada yang awam banget masalah kecukupan data. Tapi nanti kalau di dasar saya rasa 3 soal, 4 soal sudah pro, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Contoh, pertanyaan saya mau tanya dulu, berapakah nilai X? Nah, dengan pernyataan yang disediakan adalah 2x+3 sama dengan 7, 2x-3 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kita lihat pohon keputusan tadi, teman-teman. Nah, kita lihat alurnya. Kita lihat alurnya. Sorry, saya print screen di sini ya. Saya taruh. Enggak ya, ditaruh di sini. Di, enggak bisa ya. Taruh. Nah, betul. Nah, nggak bisa ya, saya paste. Nah, misalkan nih, kita punya pertanyaan ini. Kira-kira kalau untuk menjawab pertanyaan ini, kira-kira kita butuh pernyataan nomor berapa? Nah, Satu saja cukup. satu saja, D. Salah satu, ada yang jawab D juga. Tapi gini, ketika ada yang menjawab pertanyaannya, catatan satu saja cukup, biasanya ini kita perlu memberi pemahaman lagi bahwa yang ditanyakan adalah berapa nilai X. Ya kan, berapa nilai X? Oke, dari pernyataan satu, sorry, 2x+3 sama dengan 7, ya. Ini kita bisa cari bahwasannya X-nya adalah 2. Oke, pernyataan satu bisa kita dapatkan. Itu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut kita ke pohon keputusan tadi.
If statement one alone is sufficient, ya eliminate B, C, and E. Berarti tinggal A sama D. Terus kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita cek apakah statement two alone is sufficient. Nomor dua, statement one tanpa statement two tanpa statement one. X min 3 is 2. Ya, X sama dengan 5. Oke, ketemu juga teman-teman. Oke, kita kembali ke pohon keputusan. Is statement two alone sufficient? Yes. Perintahnya apa di sini? Eliminate A. So the answer is D. Ya, paham di sini ya? Jadi saya akan kembali ke pohon keputusan ya. Nanti setiap kita akan menjawab ya. Nanti slide satunya insya Allah pakai PPT jadi langsung kita aplikasikan di situ. Nah, ini jawabannya berarti yang D. Nah, ini kebanyakan tadi ada E, ada C, bahkan ada A. Nah, sudah sudah mulai ada gambaran teman-teman? Sudah paham? Atau ada yang masih belum? Paham tapi masih ngawang, Pak. Masih ngawang. Oke, nanti kita ke soal berikutnya. Nanti soal berikutnya. Ya, Mas. Silakan soal ini. Mari kita bahas bareng-bareng. Oke. Kita punya pertanyaannya adalah diketahui X plus Y sama dengan 8. So, is X equal 3? Apakah X sama dengan 3? Dan sebelumnya saya akan fokus di pertanyaan dulu. Kalau saya tanya apakah X sama dengan 3, nanti jawabannya apa kira-kira? Saya boleh dibantu? Kemungkinan jawaban X-nya apa? Kemungkinan jawabannya. Jawabannya adalah kemungkinan adalah ya atau tidak. Ketika saya nanti akan menemukan X tidak sama dengan 3, ini merupakan jawaban atau bukan? Jawaban. Ya, jawaban. Berarti X-nya selain 3 pun itu merupakan jawaban, kan? Nah, nah kemudian kalau kita berangkat dari pohon keputusan tadi, ya, pohon keputusan tadi, itu kan kita mulai dari menganalisa pernyataan satu. 2X plus Z sama dengan 8. Ditambah pernyataannya di awal tadi X plus Y sama dengan 8. Bisa kita cari X di sini? Nggak bisa ya, Kita karena nggak bisa, dia akan lari ke sebelah kanan. Saya sebutnya kanan. Jika tidak, kita eliminasi A dan D, kemudian kita akan masuk ke ini, BCE. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah statement 2 cukup 2? 3Y min 4Z sama dengan 7, kita tambah dengan bantuan tadi X plus Y sama dengan 8. Nah, ini juga masih belum bisa ternyata teman-teman. Berarti kalau nggak bisa kita eliminasi dan B kemungkinannya adalah C dan E. C itu kedua pernyataan sama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan E itu tidak cukup. Itu ya. Nah, biasanya kalau triknya seperti ini kan persamaannya ada 3 variabel X, Y, dan Z. Berarti nanti berarti nanti persamaannya itu harus ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini akan dicari solusinya, walaupun kayaknya berapapun itu bisa. Karena kan kita cuma butuh apa? Ini menjawab ini ya atau tidak gitu ya. Hanya kan menjawab ya atau tidak. Sampai sini sudah paham ya? Saya kira sudah oke-oke semua ini. Biasanya kalau sudah lulus administrasi itu isinya orang-orang luar biasa. Mas Rizky sudah mulai ngawangnya sudah mulai jelas ya. lumayan, Pak. Cuma kan belum Mulai. diapal tadi, rumusnya itu belum diapal. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak perlu menghafal rumus biasanya. Tapi nggak untuk kemungkinan nanti soalnya akan mirip seperti ini atau mungkin jauh atau mungkin lebih hot sedikit ya. Nah,
Ini gimana nih? Ini nggak bentuk aritmatika, tapi ini bentuknya adalah soal cerita. Kira-kira bisa dibantu? Ya, oke, kebanyakan menjawab C. C, C, Mas Rizky juga C. Sudah mulai connect ya. Oke, tapi Mbak Zahra E sendirian. Oke, jadi kita lihat mana yang jawaban yang benar ya. A, B, C, D. Atau apakah kota A lebih dekat ke kota B daripada kota C? Jadi kota A, B, C kita gambarkan dalam segitiga. Tuh, Pak, kalau segitiga, Pak. Nah, kan kita nggak tahu dia di sebelah mananya kan. Itu kan. Ini A, ini B, ini C. Nah, selanjutnya kota C berjarak 197 mil dari kota A. Ini pernyataan pertama. Kemudian yang kedua akan saya gambarkan segitiga yang baru lagi. A, B, C. Ini juga segitiga ini ya. B ke C 163. Masing-masing kita nggak bisa tahu ya bahwasanya hubungan A itu apakah lebih dekat ke B atau lebih dekat ke C itu kita nggak tahu ya masing-masing. Nah, A dan B kita coret seperti tadi. Nah, kemudian kedua pernyataan bersama apakah cukup? Kalau kita tambahkan ke sini, saya ganti warna, sorry, ya, 163. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah kita bisa mencari A ke B dengan 197 dan 163 di sini? Kira-kira apakah bisa kita cari A sama B? Bisa, bisa mungkin? Bisa. Bisa, bisa. Kalau Dikurangi nggak sih? gimana? Dikurangi nggak sih untuk A ke B? Dikurangi. Ini ceritanya kita nggak tahu, Mas. Maksudnya Pak atau Mas, saya Kak Willy mungkin Mas aja. Ini saya nggak tahu, Mas. Apakah di sini itu terletak A dan B, C itu di mananya? Gitu kan? Hmm. Kecuali kalau A, B, C dalam satu garis lurus ditambahi ada keterangan garis lurus, kita bisa, ya kan? Oh, oke. C 163, C 197. Otomatis ini cuma berapa? 34. Hmm. Kalau dalam satu garis lurus itu akan seperti itu. Akan seperti itu. Gitu ya. Tapi nyataannya kita nggak dikasih tahu bahwa apakah kota itu terletak dalam satu garis lurus. Ya. Oh, oke, oke. Ya. Jadi kayaknya ini pada ketipu ini. Yang C jelas-jelas nggak bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya yang ini. Jadi gitu ya teman-teman. Pertanyaan itu memang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jangan istilahnya tuh mohon maaf kalau pakai bahasa ini kok kayak gimana gitu. Jangan mengada-ada informasi yang tidak diberikan. Kayak begini. Nah, kalau kayak begini kan kita tidak bisa memberi apa namanya arahan, maksudnya tidak bisa memberi informasi juga bahwa dia segitiganya itu akan siku-siku. Kalau siku-siku kita bisa menyelesaikan.
Oke, itu ya teman-teman untuk nomor 3. Saya kira clear. Banyak yang jawab C, tapi ini ya, udah paham kan yang jawab C? Terkecohnya di mana? Oke, saya kira aman ya kalau tidak ada pertanyaan. Jadi, nah ini pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, ya. Apakah sudah dipahami soalnya ya, Mbak Zahra? Zahra, D, Kak Zahra, D. Apakah X merupakan bilangan bulat? Ya. Apakah X merupakan bilangan bulat? Ya. Bilangan bulat itu yang seperti apa? B, C, E. Wah, seru nih kalau jawabannya banyak ini. Saya senang. Masih mind blowing teman-teman semua ya. Tapi taknya tadi saya sempat apa ke next slide. Nah, jadi mungkin ada yang tahu jawabannya ya. Pertama-tama mari kita cek apakah X merupakan bilangan bulat. Ini berarti jawabannya adalah yes or no. Ya, yes or no. Yes or no ya teman-teman ya. Nah, ketika jawabannya pun X nggak bulat pun juga termasuk jawaban gitu ya. Kemudian kita kalau kan pakai yang pertama, kalau X habis dibagi oleh setengah. Ketika X habis dibagi oleh setengah, itu artinya ketika X dibagi setengah, itu hasilnya adalah bulat. Atau X dibagi setengah itu kan sama aja X dikali 2 itu bulat. Nah, jadi ketika X-nya bulat ataupun tidak, itu dia kali-kali 2 akan tetap bulat. Misalkan kalau saya punya contoh X yang nggak bulat, 1,5 dikali 2, dia hasilnya bulat. Sama halnya kalau saya punya X-nya 2 dikali 2, dia tetap bulat. Berarti satu aja itu dia nggak bisa menentukan ini, nggak bisa menentukan apakah bila itu bulat atau tidak. Coba kalau yang kedua, X habis dibagi 2. Ketika X dibagi 2 itu adalah bulat. Nah, misalkan saya punya bilangan apapun ya, contoh 3/2. 3 bagi 2, bulat nggak teman-teman? Boleh dibantu? 3 itu Tidak. tidak. Tidak pecahan. No. Ya, kalau misalkan 4/2, Bulat. bulat, yes. Berarti kan dia bisa menentukan kebulatan, ya kan? Kebulatannya. Atau ini nggak saya kasih contoh, nggak 3/2 deh. Misalkan contohnya yang pecahan ya, tadi mintanya ya nggak bulat ya. Misalkan ini 1,5.
1,5 dibagi 2 tetap tidak bulat ya. Yes, tetap tidak bulat. Ya, karena tetap tidak bulat. Jadi dia bisa menentukan kebulatan itu berdasarkan nilai X. Itu ya teman-teman ya. Nah, berarti satu nggak bisa kita coret. Dua bisa. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke. Ada jawaban yang B tadi. Mbak, Mbak Iva. Mbak Iva nih. Jawab B. Yang lain yang selain jawab B, sudah paham? Belum, Kunci? Belum Belum, ya? belum. belum. Oh, iya. Gimana ya? Kalau saya ini sih izin ya, fungsi dari pernyataan itu untuk apa gitu? Oh, dia gunanya untuk membantu menjawab pertanyaan, Mas. Jadi kalaupun tidak bisa dipakai, itu juga no problem, tapi kita perlu menambahkan informasi itu ke dalam soal. Ketika informasi pernyataan itu kita masukkan ke dalam soal, apakah soalnya terjawab atau tidak? Tujuannya kan begitu. Kalau kita masukkan ternyata tidak bisa menjawab soal, nah berarti itu tidak bisa menjawab pertanyaan, istilahnya begitu kan. Ya, kurang lebih. Hmm, Pak, berarti ini kalau misalkan kita jawab apa namanya B, itu berarti A itu emang nggak bisa buat menjawab pertanyaan ya. Maksudnya yang pernyataan satu berarti emang salah, nggak bisa ya. Kalau misalkan Iya, jawabannya benar. yang A berarti yang pernyataan dua itu salah, otomatis salah. Iya, iya memang pernyataan. Kalau misalkan salah satu bisa dipakai, baru kita pakai yang C gitu. Yes, betul banget. oke, Lalu oke. ini Kalau kenapa bukan yang C, Pak? Gimana? Lalu ini kenapa bukan yang C, Pak? Kan yang X habis dibagi oleh setengah kan jawabannya tidak nih misalnya. Berarti kan misalnya X-nya ada bilangan pecahan. Oke, Jadinya, ini Mbak. Ini Mbak ya, ya, 1,5. Saya tadi waktu masuk kirain mas Jalma gitu. Ya 1,5. Kita ambil dua bilangan, satu bulat, satu nggak bulat. Misal X-nya. Ini pengali dikali dua dikali setengah gitu kan. Ini kan pernyataan satu, pernyataan dua. Kalau X-nya 1,5, artinya kan apa? X-nya X1,5 itu bulat nggak? tidak bulat. Tidak tidak bulat, oke. Tidak bulat, kita kalikan dua, hasilnya bulat, Bulat. bulat. Kita bagi, atau alias kita kali setengah, kita bagi setengah, hasilnya tidak bulat. Begitu ya? oh oke. Ya, kita sudah tahu ya berarti. Kita sudah tahu bedanya. Kemudian kalau misal X-nya kita sih bilangan bulat. Wait, Pak. Bentar. Ya, Kan ini semuanya kalimatnya kan X habis dibagi oleh 2 sama X dia iya. dibagi kan. Nah, ini semuanya pengali ya. Saya jadi bingung. Ini, kenapa saya bilangnya pengali? Karena kalau dibagi, dibalik itu kan jadi dikali. Gitu nggak? Ya. Ya, Nah, dibagi dibaliknya jadi dikali. Gitu kan. Nah, kita lanjutkan. Kalau dengan angka bulat, misalkan 2. 2 dikali 2, bulat, 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 bulat. Di sini 2 kali setengah, bulat. 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 Nah, sudah kelihatan bedanya ya. Kalau yang kolomnya yang ini, yang satu ini, yang pengali 2 ini, dia mau saya masukkan nggak bulat, ya hasilnya bisa bulat. Mm-mm. Saya masukkan bulat, hasilnya ya bulat. Terus saya bisa tahu dari mana kalau X-nya itu bulat atau enggak gitu toh. Gitu enggak? Kita nggak bisa menggunakan informasi itu untuk menentukan si X itu bilangan bulat atau tidak. Nah, kalau misalnya 1,5 jadinya 1,7, Boleh,
1,7 juga bisa, tapi kan jadinya dia tidak bulat. Tapi di sini kita ambil contoh yang ternyata tidak bulat jadi bulat gitu loh. Biasanya kalau kita membuktikan pernyataan itu salah, kita dengan contoh lah. Contoh yang saya sebut salah itu 1,5 ini. Oke. Mungkin yang Kalau kita ambil contohnya 2,3, 1,6, 1,999 itu hasilnya akan tidak bulat. eh, Nah, tapi yang kita carikan, soalnya Pak tadi nggak ngira kalau misalkan bisa dikali juga. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari pernyataan kalimat aja kan X habis dibagi oleh setengah kan kita lihatnya kayak misalkan 4 bagi setengah, 6 bagi setengah. Jadi kayak yang 5, 3 itu kita nggak hitung gitu Pak. iya, Kalau oke, izin juga nih kalau misalnya pernyataan dua cukup untuk menjawab pertanyaan, bedanya dengan D apa ya? Salah satu pernyataan cukup menjawab pertanyaan. oke. Uh, Kalau bedanya B dengan D, itu kan tadi kita lihat di pohon keputusan juga ya. Jadi alurnya tuh jadi kita kalau menjawab tuh lihat alurnya dulu, alur pohon keputusan dulu. Kita oh, ke pohon keputusan. Misalkan apakah statement satu cukup? Ya, kalau iya berarti kita eliminasi B, C, dan E. Otomatis B dan D itu tidak satu kubu. Itu kan? oh, tadi Nah, kan pernyataan satu itu, uh, aduh gimana ya? Pernyataan satu itu cukup ya? Eh, tidak cukup karena tidak kita cukup, sudah bisa tidak menarik cukup. kesimpulan dari situ. Iya, iya, karena isinya bilangan bulat semua ya. Sedangkan kan pertanyaannya itu yes, no, berarti harus ada dua kemungkinan gitu bukan ya? Ya, jadi masih Oh, masih ambigu. Kita tidak bisa menentukan kebulatan bilangan tersebut dengan pernyataan satu. hmm, Tidak pasti gitu loh, Mas. Misalkan X-nya kita ambil, misalnya X-nya kita ambil 1,5. Dia bilang ketika dikali 2 bulat. Sama seperti tadi ditanyain sama Mbak, siapa tadi saya lupa, Mbak Giring, sama siapa tadi yang pakai nama Giring ya. Iya, iya, Kalau saya iya. ganti ini 1,4 tidak bulat. Lah, orang sama-sama nggak bulat aja jadinya dua jawaban, apalagi sama yang bulat sama nggak bulat. Gitu kan. Jadi intinya kalau jawaban masih ambigu itu tidak bisa kita pakai pernyataannya. Kecuali kalau yang ini tadi, yang habis dibagi dua. Kalau habis dibagi dua kan dikali setengah. Jadi ini coba ini sih, apa namanya, eh, kalau dia habis dibagi dua, dia akan tidak bulat. Itu bisa, habis dibagi dua. Misalkan habis dibagi dua, dia bulat atau tidak, gitu kan bisa. Itu bisa digunakan. Gitu ya. Ya. Kurang lebih jawab panjangnya di sini teman-teman nanti bisa dicermati terlebih lagi. Eh, kita coba ya ini masih soal yang agak sederhana. Nah, silakan berapakah rasio dari 2A terhadap B?
Sudah ada jawaban A, A, D, A, D, C. Berapakah rasio dari 2A terhadap B? Yang ditanyakan adalah rasio 2A terhadap B. Berarti nanti artinya kita akan mencari 2A berbanding B itu berapa dibanding berapa, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke pernyataan 1. A per B sama dengan 2. Ketika kita bicara A per B sama dengan 2, berarti kan kita punya perbandingan A per B itu adalah 2 banding 1. Artinya kalau kita cari 2A dibanding B, itu bisa ya. 2A dibanding B itu bisa ya teman-teman ya. Karena apa? Kita tahu rasio A dan B. Ya, misalkan kalau ini boleh kita tulis 2X, ini 1X. Berarti boleh kita tulis di sini 4X, di sini 1X. Gitu ya, itu pernyataan 1. Berarti kalau pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan, yang kita eliminasi itu adalah yang mana? Is statement alone sufficient? Kita eliminasi B, C, dan E, teman-teman. Ya, B, C, E. Jadi teman-teman yang jawab B, C, dan E keliru. Ya. Kemudian kita cek, apakah pernyataan 2 itu bisa untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya, A plus B sama dengan 5. Bisakah dia kita ubah menjadi A per B? Pertanyaan saya, bisakah? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya, karena nggak bisa berarti jawabannya yang D kita eliminasi, jawabannya adalah yang A, gitu ya. Itu. Aman teman-teman? Sudah mulai paham? Kayak gambarannya sudah mulai paham, Pak. Cuma di soal-soalnya ini yang kadang tidak terduga itu, apa namanya, Iya, soal. memang soalnya kadang-kadang nggak terduga dia maunya apa terserah dia gitu kan. Kadang soal garis-garis gradien seperti itu ditanyain ya. Jadi teman-teman gini, mungkin teman-teman yang tujuan N luar negeri itu biasanya akan punya banyak privilege karena apa? Soal-soal ini itu standarnya standar GMAT, ya, standar GMAT. Nah, kenapa saya bilang teman-teman yang akan tujuan LN itu punya privilege karena apa? GMAT itu biasanya dijadikan syarat, ya syarat kampus tujuannya atau mungkin persyaratan khusus ya. Jadi teman-teman tidak ada salahnya untuk mempelajari GMAT ya. Karena kebetulan beberapa waktu lalu saya ini ya merupakan mentor GMAT ya di salah satu lembaga juga. Nah itu kemarin teman-teman rata-rata itu tujuannya ke luar negeri, dalam bulan juga sudah ada yang intake mulai studinya juga gitu ya. Nah nanti bisa teman-teman pelajari juga buku-buku GMAT atau di website GMAT itu banyak soalnya. Bahasa Inggris memang bahasa Inggris. Tapi karena kita levelnya TBS itu nanti kita translate aja lah ya. Boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Google Translate atau DeepL gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Pak, izin Nah tanya, ini. Ya gimana? Boleh? iya, apakah soal TBS itu antara apa kampus dalam negeri dan luar negeri beda? Apa sama ya? Saya kira mungkin tidak ada bedanya ya. Karena ini apa namanya nggak ada sebut pautnya dengan LNDN-nya. Jadi Eh, nggak ada. jadi nggak sama. Kalau antara S2 dengan S3 sama nggak, Pak? Sama apa beda soalnya? Kayaknya sama aja sih. Menurut saya sama kok. Sama aja. S2, S3 sama. Oh, oke. Sama. Menurut Sama saya ya. sama. Terima kasih. Oke.
Jadi begitu. Oke, ini yuk nomor 6. Wah, udah ada yang jawab Mas Rizky ya. Nah, gercep nih Mas Rizky. Ayo yang lain. C lagi. Mbak Zahra A, yang lain C. Kita cek berapakah rata-rata dari barisan bilangan bulat N yang berurutan. Oke, kita punya barisan bilangan N berurutan, teman-teman. Urutan. Misalnya A, B, C, D, E. Ingat kata berurutan ya. Oke, kemudian kita masuk ke pernyataan 1. Bilangan terkecil 5, A5. Ini nggak tahu ya, ini berapa A, F, dan seterusnya. Terus kemudian A5. Kalau hanya kita ketahui A5 saja, itu jelas tidak bisa kita cari rata-ratanya. Berarti kita coret. 1, ini coret. Ya, AD coret. Kemudian yang kedua, kita cek N sama dengan 8. Dan kalau kita tahu bilangan itu berurutan Nggak dari kelihatan, 8. Pak. Sorry. Ya, tadi saya ngomongin ya, yang 1, pernyataan 1, kalau bilangan terkecilnya 5, kita nggak bisa cari rata-ratanya. Karena kita nggak tahu dia ada berapa, ya, dia ada berapa nggak bisa. Kemudian pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kalau dia punya N-nya 8, berarti kan bilangannya ada 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Itu ya. Nah, untuk itu, kalau kita tahu banyaknya itu ada 8, apakah kita bisa nyari rata-ratanya? Padahal kita nggak tahu bilangan terbesar ataupun terkecilnya. Kita nggak tahu ya. Nah, bagaimana kita gabungkan? Kalau kita gabungkan berarti A-nya sama dengan 5. Oke, ini 5. Dia totalnya ada, dia banyaknya ada 8. Kemudian kalau dia bilang itu adalah berurutan. Dia bilang berurutan. Berurutan kan berarti apa? Urut. Urut ya bilangan. Bilang bulat berurutan itu artinya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 8 toh? Nah, ini kan bisa kita tentukan rata-ratanya berapa. Bisa kita tentukan. Nah, karena kedua pernyataan bisa, berarti dia jawabannya yang C. Itu ya. Masih aman sampai di sini. Ini yang jawab, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Semoga sudah nggak masalah ya. Dan E, Mas Yaman, Um, gimana? izin, saya juga tadi kepikiran gitu sih. Cuman saya takut saya mengada-ngadakan informasi juga. Kalau misalnya berarti asumsinya boleh ya kita misalnya itu tadi kan berurutannya itu kan menggunakan logika yang sudah ada gitu. 5, 6, Iya, 7, 8, 9, 10 gitu ya. ya. Karena informasinya adalah yang ada itu adalah berurutan saja. Tidak selisih 2 atau selisih apa. Karena kan otomatis kalau ketika kita bilang berurutan, itu kan dia urut. Ya, urut aja Hmm, lah. Gitu aja. hmm. Tidak urut Oke, oke, selang oke. 2 atau selang 3 gitu ya. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, sengaja saya hilangkan opsinya.
Kira-kira yang mana ini opsinya? Ayo. Apakah S sama dengan R kuadrat? Ya, kalau yang seperti ini kan jawabannya yes or no. Saya sengaja hilangkan opsinya karena kalau di buku-buku Gmail itu kadang opsinya cuma di depan aja terus belakang-belakang nggak dia tuh nggak dikasih ya. Kadang loh kalau saya lihat. Tapi semoga besok TPS nggak seperti itu ya. Sudah ada jawaban B sama A. Oke, sudah ada BA, BA, BA. Oke, kita jawab bareng-bareng yuk. Jawabannya yang E ternyata. Mind blowing kan ternyata kan ya. Oke, kita cek dari pernyataannya. Pernyataan satu itu memungkinkan nilai positif dan negatif untuk S dan R. Kenapa? Karena kalau S kuadrat sama dengan R kuadrat, kan boleh ya ketika kita bilang negatif 2 kuadrat itu kan sama aja 2 kuadrat. Gitu kan? Ya. Nah, berarti kan kita tidak bisa menentukan apakah S-nya itu sama dengan R kuadrat. Ini juga begitu, gitu kan? Nah, kemudian kalau kita bicara pernyataan satu tidak cukup, kita coret A dan D di sini ya. Kemudian pernyataan dua hanya memberitahu kita apakah bahwa S itu adalah bilangan positif. Nah, kita tidak tahu apa-apa tentang R dan tidak bisa memastikan apakah mereka itu sama. Sehingga pernyataan dua tidak cukup. Berarti kita bisa hilangkan opsi B. Bagaimana jika kita menggabungkan keduanya? Oke, kalau kita gabungkan keduanya, pernyataan dua memberitahu kita bahwa S itu positif, tapi R masih bisa positif atau negatif. Gitu kan? Jadi mungkin yang dimaksud dengan ini adalah ketika S-nya itu 2, maka R-nya itu negatif 2. Jadinya kan 2 kuadrat itu kan sama saja negatif. Atau mungkin bisa kita bilang bahwa S-nya itu 1, R-nya itu negatif 1. Gitu kan. R-nya itu negatif 1. Jadi nanti masih ada dua kemungkinan R itu positif dan negatif. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa S dan R kuadrat itu sama. Gitu kan. Ya, pastikan masih ambigu lah ya. Ya. Jadi kita jawabannya yang E ini. Jadi kebanyakan pada jawab A sama B. Semoga ini ya, benar-benar tercerahkan. Ya. Nah, ini segitiga. Silakan ditelak informasinya. C, C. Oke, kalau soal nomor 8 sudah lancar, wah nggak ada yang beda. Berarti sepakat ya. Nah, pada segitiga ABC berapa panjang AB?
Yang pertama kita tahu BC 5, AC 12. Kalau hanya dengan ini saja kita nggak cukup, ya. Kalau hanya dengan dua saja kita nggak cukup. Kalau kita gabungkan, kita tahu fakta bahwa segitiga itu adalah Pitagoras. Kalau kita pakai keduanya, Pitagoras, segitiga siku-siku. C di sini 90, kemudian misalkan di sini B, misalkan A, BC 5, AC 12. Sorry, AC 12, berarti AB 13, berarti C jawabannya. Kalau jawab A, itu bisa jadi Anda sudah terkecoh bahwa segitiga itu langsung siku-siku tanpa memperhatikan pernyataan kedua. Jadi jangan menganggap itu segitiganya langsung siku-siku hanya karena BC 5 dan AC-nya 12. Gitu ya. Ya. Begitu teman-teman ya. Oke, soalnya aman ya, masih aman ini. Gitu ya. Nah, kalau ini gimana nih? Silakan dicoba 1 menit saja. Oke, sudah banyak jawaban dan C. Oke. C ya, jelas ya. Oke, kita perlu menggabungkan keduanya kok ya. Nah, nomor 10 sebelum saya nanti akan ke PowerPoint berikutnya nanti ya. Silakan. Kayaknya kalau mulai ke matematika nggak lama ya. Ya, tapi setidaknya teman-teman kalau yang logika sederhana tadi sudah lancar ya. Oke, kita ada jawaban di setidaknya kalau yang tadi itu masih sudah pada lancar kayak yang soal nomor 9 gitu ya. Oke, silakan. Tebak-tebak buah manggis tadi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Karena keberuntungan ketemu dengan kesempatan ya. Siapa tahu Anda beruntungnya waktu ini. Oke, yang lain, yuk ada jawaban masing macam-macam. Nah, seru nih kalau ada jawaban macam-macam nih ya. Oke, ada lagi? Kalau udah ada matematikanya biasanya sudah pada pusing ya. Oke, saya ini. Jika akar kuadrat dari T adalah bilangan real, maka kita tulis ya akar T anggota bilangan real. Real itu ya koma-koma ya, koma-koma termasuk, bulat termasuk, pecahan termasuk, ya, rasional, irasional termasuk. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah akar dari T itu adalah positif? Akar T positif.
Kalau kita pakai pernyataan satu, teman-teman. Kalau T-nya positif, apakah ada jaminan akar T positif? Kalau misalkan saya ambil T-nya itu 4 positif, kemudian akar 4 positif nggak? Akar 4 positif nggak? 4 itu bisa saja 2 kuadrat atau negatif 2 kuadrat ya? Iya, itu ya. Berarti belum bisa kita tentukan, berarti satu enggak. Satu enggak berarti ini A enggak ya. Nah, D enggak. Kemudian kita masukkan kalau T kuadrat lebih dari 0. Yang kedua, sorry saya di atas. Kalau T kuadrat lebih dari 0, positif. Otomatis nanti kalau T kuadrat positif, akar T kuadrat alias T, dia juga ada dua kemungkinan bahwasanya dia positif atau negatif. Nah, masih ada dua kemungkinan, jadi nggak bisa kalau sendiri. Alright. Terus kemudian apakah bisa kita kombinasikan teman-teman di sini? Bisa kita kombinasikan di sini? Kalau kita kombinasikan berarti langsung aja saya bawa ke atas T-nya positif. Nah, berarti otomatis T-nya positif di sini. T positif, berarti akar T. Nah, kita juga nggak tahu kalau T-nya positif. Kalau T-nya positif, akar T kan belum tentu positif. Belum tentu negatif. Belum. Bisa jadi dia negatif gitu ya. Jadi, yang C juga nggak bisa, jawabannya adalah yang E. Kedua pernyataan sama-sama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya, teman-teman. Pak mau tanya Pak, Boleh akar berapa yang hasilnya negatif? Dikasih akar contoh aja berapa, Pak. akar berapa yang hasilnya negatif? Akar 4 itu kan bisa kita dapatkan dari akar 2 kuadrat, bisa juga kita dapatkan dari akar negatif 2 kuadrat. Kalau begini kan kita coret akar dengan 2-nya jadinya 2, ini kita coret dengan itu ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya silakan ya yang sebelah sini. Berapa nilai F kuadrat min G kuadrat? Diketahui dua pernyataan berikut. Ya. Nah, saya enggak ini C, C, C. Ya kalau udah. Ada yang beda enggak nih? Saya anggap 838 ya tadi mulai jawab ya Mas Sidiki. Wah, Pak Vivi semangat nih. C, C, C. Sampai dapat. Oke. C, aman ya semuanya ya? Aman, oke. Nah, nomor 12. Nah, ini cuma hubungannya dengan kubus, teman-teman. Mengingat bahwa kubus itu volumenya rumusnya apa, kemudian luas permukaannya rumusnya apa. Ya, kita review di situ ya. Pertanyaannya adalah berapa panjang sisi dari satu kubus. Nah, kita perlu ingat-ingat rumusnya dulu.
Rumus volume kubus adalah S pangkat 3. Nah, kemudian luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat. Gitu ya. Saya ingatkan saja ini biar teman-teman tidak usah buka-buka rumus kubus ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Udah banyak jawaban nih. Sebenarnya jawabannya yang loh. Oke. Kenapa pada ganti D semua? Panjang sisi ya teman-teman deh. Kalau kita pakai pernyataan ke satu, kita tahu volume kubus itu adalah 27. Nah, dari 27 itu kan kita bisa ini tahu teman-teman bisa tahuan ya sisinya berapa. Karena volume itu kan adalah sisi pangkat 3, S pangkat 3 adalah 27, sedangkan S-nya adalah 3. Oke, satu bisa. Kalau satu bisa, berarti yang klaster klaster apa ya? Klaster satunya tidak bisa gitu ya. Oke, kita lanjut kedua. Kalau luas permukaan dia luas adalah 54. Kita tahu rumusnya adalah 6S kuadrat 54. Coret-coret S kuadrat itu adalah 9, ketemu S sama dengan 3. Nah, masing-masing bisa. Ya, masing-masing bisa. Kalau masing-masing bisa berarti yang D ya. Saya kok agak ngeh pada jawab apa sih? Oh, ada yang jawab yang A, C. A ya tadi ya. Nah, yang lain D, oke. Yang lain D nggak masalah ya berarti ya. Salah satu pernyataan cukup. Oke. Nah, nomor 12 gimana nih? Nah, seru nih ya. Silakan ditelaah dulu. Memang sengaja saya kasih selipan bahasa Inggris ya untuk kita agak berpikir sedikit gitu ya. Dan how many prime factors are x of x are also prime factor of y? Berapa banyak faktor prima dari x yang juga faktor prima dari y? Apakah bisa dijawab dengan salah satunya atau satu saja atau tiga saja gitu ya. Kan ini menentukan hubungan dari dua-duanya gitu ya. Sudah mulai ada jawaban, tapi saya tunggu dulu lah 1 menit ya biar agak banyak dulu. C, 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 C. Oke, C, mantap. How many prime factors? Oke, kalau kita lihat dari pernyataan satu, kita bisa memfaktorkan 30 itu jadi berapa? Sorry. 2 kali 3 kali 5. Tadi kan kita tahu faktor primanya ini. Tapi kan kita nggak tahu hubungannya dengan Y. Jadi kita harus butuh keterangan Y. Y adalah KX, kelipatan dari X. Nah, kalau kita nggak tahu X-nya berapa kan nggak bisa. Pak, Kecuali kalau maaf. kita beli, Pak, maaf, nggak kelihatan ke sorry. tulisannya. Ya, itu ya. Kurang lebih tadi tulisannya belum terlalu terpaut jauh ya. Jadi ketika ini ya, kalau X-nya 30 berarti prime faktornya 2, 3, 5. Kalau ini opsi 1 ya, kita nggak tahu dengan hubungannya dengan Y. Hubungan dengan Y, kita nggak tahu. Kemudian kalau Y sama KX, Y kali K, Y sama dengan K kali X,
Nah, ini kan kita juga nggak tahu, kalau kita nggak tahu X-nya kita nggak bisa gitu loh. Y berapa gitu kan. Nah, kemudian kita satukan. Kita bisa tahu berarti Y adalah K kali 30. Berarti Y adalah K 2, 3, 5. Nah, kita tahu prime faktornya si Y itu apa, Bounding factors of X are also prime factor of Y. Berarti dia adalah C. Gitu ya. Oke, aman nih, aman-aman. Nah, lanjut nih, masih tentang kepositifan dan kenegatifan. Silakan. Nah, mulai ada jawaban. Satu, yuk, mungkin kedua lagi. Oke, EDB. Wah, beda-beda nih. Ya, oke. Nah, nah, oke, kita telaah pertanyaannya. Apakah M lebih dari 0? Apakah M positif? Yes or no? Gitu ya. Kemudian dia M, kemudian yang pertama itu adalah harga mutlak M per 2 adalah 2. Nah, harga mutlak M, di mana M-nya itu bisa positif, bisa negatif, teman-teman. M per 2 sama 2. Nah, padahal M-nya itu bisa positif, bisa negatif. Berarti satu aja nggak bisa. No. Kemudian juga M pangkat 3 adalah 64. Kalau M pangkat 3 64, jelas bahwa M-nya adalah dia 4. Loh, kenapa 4? Dan jelas positif dia. Loh, kenapa kok jelas positif? Karena kalau kita telaah lagi, kalau M-nya nanti misal M sama dengan negatif 4. Berarti kan M pangkat 3-nya nanti jadinya negatif 64. Ya kan? Nah, itulah atas dasar kenapa kita langsung klaim bahwa dia positif. Berarti 2 cukup. Ya, kalau ini berarti 2 saja cukup. B. Ya, siapa tadi jawab B ya? Ada yang ada yang jawab D, E. Ya, ada yang jawab D sama E ya. Jangan keburu desperate itu. Tapi kalau yang jawab E, ini ya, yang D terutama nih, yang D pasti tertipu di harga mutlak. Jadi kalau harga mutlak itu bisa jadi M-nya positif atau M-nya negatif gitu ya. Iya Pak, ini kan kita juga mungkin ada yang kurang apa ngeh sama simbol-simbol itu udah mulai Ya, lupa. ya kan? Ya itu dia. Jadi simbol-simbol seperti itu sih nanti mungkin bisa diperkaya aja. Nah, tapi ya kita nanti pasti di TBS itu pasti juga tidak akan menyulitkan simbol-simbol itu ya. Pasti yang itu pasti yang akan agak umum, agak umum. Berarti kemungkinan lebih mudah dari ini ya Pak ya. Semoga, semoga lebih mudah. Amin. Kita aminkan. Nah, kemudian nih 14 ya teman-teman, silakan. Coba.
Oke, ini nggak ada simbol-simbol aneh ya. Ya, semoga bisa, teman-teman. Ah, oke, what is the value of A per W? Ya udah kalau satu ini tahu kalau dibalik sudah cukup ya. Kan pertanyaannya cuma berapa nilai V per W. Jadi cukup. Kenapa nggak C? Ya kenapa nggak C? Ya karena nggak butuh aja sih si V itu. V positif gunanya apa gitu kan. Karena kita cuma butuh tahu nilai V per W gitu kan. Aman ya? Yang lain? Tapi kan W-nya gak diketahui gimana tuh Lah kan nggak perlu tahu loh nilai. Mas. Misalkan gini, W per V adalah min 1,5. Di mana W per V itu adalah negatif 3/2. Ini kan? Oh, Ya udah, V per W tinggal em, kita balik aja, min 2/3. Selesai. iya, iya sih. Zaman pikir tuh pernyataan satu tuh untuk menentukan nilai si W-nya gitu. Kan nggak ditanyain, ya ditanyain malah V per W-nya. Jadi, oh Jadi iya deh. ya tambahan lagi, tidak perlu mencari yang tidak ada. Ya itu Tidak dia. perlu Aduh, mencari yang tidak ditanyakan. ya udah deh. Fokus pada pertanyaan aja. Ini kecukupan data itu sebetulnya simple, cuma kadang pada terjebak di mind blowing-nya aja. Ya mind blowing lah. Aku bilang mind blowing ya. Saya juga pertama kali ngadepin kecukupan data, nah ini soal apa ya? Gitu kan. Kayaknya gampang tapi kok saya curiga gitu ya. Bener, ketipu, banyak ketipu-tipunya gitu kan ketika kerjain soal itu kan. Soal model apa? Ini kan sebenarnya soal model UTBK yang sekarang apa, SNBT, anak-anak masuk perguruan tinggi negeri gitu. Oke. Nah, ini kalau soal cerita kayak gini nih gimana nih? Oke. Terdapat 20 siswa di dalam kelas yang memiliki nilai 0 sampai 100 pada ujian akhir. Diketahui rata-rata kelas 85, berapa banyak siswa yang mendapat skor di bawah rata-rata. 12 siswa mendapat skor lebih dari 85. Nah, berarti kalau ini dengan pernyataan pertama, teman-teman, nah, pernyataan satu, kalau kita punya batasnya 85, 12 orang kurang dari skor 85, gitu ya. Nah, kemudian eh, bisa dua nggak belas kita, dua sorry, belas sorry, orang kebalik, lebih kebalik, dari kebalik, sorry, 85. 12 lebih dari. Berarti nanti sisanya lebih 8 itu kurang dari 85 ya. Nah, bukan kurang dari skor 85. Nah, berapa ini?
Oke, bisa ya dengan ini ya, kita tahu ya. Bisa ya. Oke, semua udah pada paham nih. Berarti ini bisa. Berarti kita cek yang kedua, 8 skor terbawah jika dijumlahkan 640. Nah, ya berapa skornya kita nggak tahu ya, berarti dua nggak cukup, salah satu nggak cukup. Satu bisa. Oke, aman ya. Sampai di sini sudah pada paham ya. Nah, ini ada sedikit soal cerita. Malah penting besok soalnya semoga soal-soal cerita seperti ini aja kayaknya teman-teman sudah lancar. Saya doakan nih. Semoga soalnya banyakkan cerita. Silakan dicoba nih. Oke, sudah ada jawaban banyak ya. D ya, kayaknya aman nih ya. D, D ya, aman ya. Nah, sebuah saus salad yang hanya terbuat dari minyak dan cuka dicampur dan dijual ke toko kelontong. Berapa rasio minyak terhadap cuka dalam campuran tersebut? Sebotol saus salad dengan berat 18,6 on mengandung 12,4 on cuka. Itu ya, kita bisa tahu ya. Oke, bisa semua. Salah satu bisa yang D. Oke. Aman ya? Ya. Nah, kalau pancake ini gimana nih? Silakan nih, coba. Oke, di sebuah festival pancake tertentu terdapat 600 peserta, di mana setiap peserta setidaknya makan satu pancake, setidaknya minimal. Pertanyaannya berapa banyak orang yang hanya makan satu pancake? Berarti ada yang double, ada yang makan satu. Jawabannya ada berapa? Nah, kita telah dari pernyataan pertama, teman-teman. Di festival tersebut disajikan 1.200 pancake. Dan tidak ada orang yang mungkin makan lebih dari 3 pancake. Berarti maksimal 3. Nah, maksimal 3. Nah, jadi kita tahu nggak, kira-kira kalau tersaji 1.200 pancake, berarti rata-rata dia satu orang makannya 2. Ya, satu itu. 1.200 kita bagi 600, berarti rata-rata 2. Padahal di sini bisa ada kemungkinannya adalah ada yang makan satu, ada yang makan 3 gitu kan ya. Nah, kemudian nomor 2, 72% dari peserta di festival tersebut makan 2 atau lebih pancake. 72%. Berarti kalau apa namanya, kalau kita nggak tahu jumlah pancake-nya kan,
Bisa jadi pancake-nya itu ada 2000 gitu ya. 72% itu dia makan itu ya, apa namanya, makan lebih dari 2, bisa 5, bisa 6 gitu ya. Jadi 1 dan 2 ini kayaknya nggak bisa. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Satu saja cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup. Berarti kita masuk ke C, teman-teman. C itu berarti kedua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita jadikan ini apa namanya, gabungan. Festival tersebut disajikan 1.200 pancake dan tidak ada orang yang makan lebih dari 3 pancake. Nah, berarti kalau kita gabungkan berarti 72% ini dia makan 2 atau lebih. Berarti 70% dia makan 2 atau 3. Berarti sisanya 18%, 28% dia makan 1 pancake. Gitu kan? Nah, 28%. Nah, berarti dengan ini kita bisa mencarinya. Berarti kedua pernyataan sama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini kayaknya Pak, rata-rata ya. Pak maaf. Itu kan kalau yang pernyataan dua tuh kan pertanyaannya kan berapa banyak orang yang hanya makan satu pancake. Diketahui Oh, kan pesertanya 600 peserta. Nah, ya. pernyataan dua tuh kan 72% dari peserta festival makan dua Oh pancake iya. atau lebih. Ya udah Sorry, berarti sorry. kan jawabannya itu aja 28% yang Yes, hanya yes. makan satu pancake. Berarti harusnya B. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Tadi saya fokusnya itu di jumlah pancake-nya sih. Sorry, sorry. Saya fokusnya di jumlah pancake-nya. Bisa. Oke, oke. Makasih atas koreksinya. Ya. Jadi, D ya jawabannya ya. Jadi, kita tahu bahwa 72%, berarti sisanya kan 28% makan satu. Makan satu. Tadi saya, sorry. Saya tadi fokus pada jumlah pancake. Kita lanjutkan ke 18. Pak, maaf itu bukannya yang pernyataan Eh, satu tuh juga dia tidak bisa menjawab ya. nggak bisa, Berapa sorry, banyak sorry. orang? Berarti B harusnya. Saya tuh mau nyilang yang pernyataan 2 aja kok malah nyilang yang D. Sorry, sorry. Saya kok malah nyilang yang D. Seharusnya tadi saya mau nyilang yang B. Ya, jadi pernyataan 2 aja tuh ya, gitu ya. Ya, penjelasan ada di sini ya. Nah, kita masuk ke sini. Oke, contoh soal 18. Sebuah persegi panjang memiliki luas yang sama dengan sebuah persegi dengan sisi sepanjang 11. Apakah diagonal persegi panjang tersebut lebih panjang dari 20? Nah, sebuah persegi panjang memiliki luas yang sama dengan sebuah persegi. Ya, jadi kita punya 2 buah, satu persegi panjang, satu persegi dia luasnya sama. Kemudian persegi itu sisinya 12. Nah, kemudian pertanyaannya apakah diagonal persegi panjang tersebut lebih panjang dari 20? Oke, misalkan dengan pernyataan satu, PP tersebut memiliki panjang 16, di sini 16. Kalau di sini 16 berarti kita bisa menentukan lebarnya nggak? Karena yang ditanyakan itu adalah diagonal. Ya. Karena yang ditanyakan itu adalah diagonal. Bisa, Pak. Soalnya kan luasnya sudah diketahui dari sama dengan luas yang sisi kali sisi 12 kali 12. Enggak, yang ditanyakan adalah persegi panjang, Mas. Diagonal persegi panjang. Oh, Persegi panjang itu gambar belum. yang Ya, A, belum bisa. belum Belum. ya? Belum. Jadi kita butuh keduanya paling tidak. Jadi 9, ini 9. Terus kemudian baru kita bisa tahu diagonalnya berapa. Apakah dia lebih panjang dari 20 atau tidak. Kalau mau kita cari pun juga bisa dia nanti di sini kalau secara Pitagoras nanti bisa kita cari yang 8. Berarti X kuadrat sama dengan 16 kuadrat tambah 9 kuadrat. Yaitu
Itu adalah 256 kuadrat ditambah 81. Jawabannya adalah 7, 3, 3 X kuadrat. Berarti X-nya adalah X akar 337. Itu ya. Jadi nanti apakah akar X 337 itu nanti kurang dari lebih panjang dari 20? 20 itu sama aja akar berapa? Akar 400 ya teman-teman. Jadinya 400. yes, 400. Jadinya kita bisa menjawab apakah akar 337 lebih panjang dari 400 atau tidak. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Pak, maaf mau tanya lagi. Kalau ini tuh kan, kalau dari saya sih lebih ke arah D ya Pak. Soalnya kan gini, itu kan Nah, udah ada penjelasannya. Di pertanyaannya itu kan ada tulisannya. Persegi panjang memiliki luas yang sama dengan persegi. oh iya. Jadi Sorry, kan yang sorry. ditanyakan cuma apakah diagonal, berarti kan jawabannya cukup ya dan tidak aja kan ya Pak. Yes, benar. Berarti yang Oke. pernyataan satu itu bisa nemuin diagonalnya berapa, karena kan sudah ada luasnya Iya, gitu. benar. Tadi Yang pernyataan dua juga berarti harusnya D kalau menurut saya. tadi saya kayaknya kurang teliti di sini. Luas yang sama ini kayaknya nggak kebaca juga. Makanya saya fokus buat nyari keduanya. Jadi kalau ketahuan luasnya, jadi salah satu sisinya bisa kita cari itu N6. Misalkan ini 12, 12. Berarti kan dia 144 luasnya. Berarti kan di sini juga harus sama kan 144. Kalau kita tahu salah satunya adalah 16, bisa kita cari di sini 9. Kalau kita cari di sini 9, ini 16. Oke. Jadi ini ya, udah paham ya. Jadi walaupun saya miss dalam membaca soal, nanti teman-teman lebih bisa dan teliti, lebih lebih siap juga sih ya. Jawaban D gitu ya. Oke, nomor 19 gimana nih? Coba kita coba 1 2 soal lagi sekalian. A, B, C, D, E-nya saya sembunyikan. Karena nggak cukup. Karena nggak cukup ya. Yuk, jawabannya sebuah jenis permen datang dalam 2 rasa, manis dan asam. Nah, dan dalam 2 warna, kuning dan hijau ya. Ada 4 kombinasi ya. Manis kuning, manis hijau, asam kuning, asam hijau. Warna dan rasa dari setiap potongan permen tidak berkaitan jika dalam sebuah kotak permen ini 1 sampai 4 dari potongan kuning dan 5 sampai 7 dari potongan hijau adalah asam. Oke. Ya. 1 sampai 4 potongan kuning dan 5 sampai 7 potongan hijau adalah asam. Apa rasio? Ini harusnya berapa ya? Berapa rasio jumlah potongan kuning terhadap potongan hijau di dalam kotak?
Oke, sudah mulai ada gambaran belum atau sangat ngeblank? Sangat ngeblank, Pak. Ngeblank ya. Jadi kita langsung ke pembahasannya aja. Jawabannya A, karena apa? Satu sendiri itu sudah cukup karena menetapkan rasio antara warna dan rasa. Ya, ini kayaknya, oh, ini saya salah typo. Harusnya seperempat, ini seperempat, 5/7. Sorry, ya ini seperempat, 5/7. Nah, ini seperempat dari potongan kuning adalah asam, maka 3/4-nya adalah kuning manis. Kemudian 5/7 dari potongan hijau adalah asam, maka 2/7-nya adalah manis. Jika jumlah potongan kuning manis sama dengan jumlah potongan hijau asam, maka 3/4 dari jumlah potongan kuning sama dengan 5/7 jumlah potongan hijau. Nah, di mana eh, misalkan Y itu mewakili jumlah potongan kuning dan G mewakili jumlah potongan hijau, maka rasionya akan kita nyatakan sebagai 3Y/4 sama dengan 5G/7, gitu kan. Ini kan rasio ya, rasio kan kita harus memisahkan sesuatu. Kemudian kita dapat menyatakan kembali dia sebagai 21Y sama dengan 20G di sini. Atau perbandingan Y banding G adalah 20/21. Jadi kita bisa peroleh ya, yellow and green ya, Y dan G-nya berapa gitu ya. Ya, kita bisa tahu. Satu aja sudah cukup. Nah, kenapa dua tidak cukup? Karena tidak memberikan informasi yang cukup untuk menentukan jumlah total dari potongan hijau atau kuning. Dia hanya menentukan bahwa eh, hijau lebih sedikit dari potongan, dua lebih sedikit daripada jumlah potongan kuning, gitu. Nah, jadi kurang lebih memang seperti itu soal-soal kecukupan data. Nah, ini nanti mungkin akan, kalau ada tambahan soal mungkin akan saya susulkan ya di grup. Nah, nanti feel free to ask apabila ada yang kurang dipahami begitu ya. Nah, begitu untuk hari ini barangkali kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih sudah mau berpartisipasi. Di sini sudah ada 15 partisipan dan semoga semuanya sukses, lancar, sehat, berkah, dan bermanfaat bagi sesama, sanggup menunaikan amanah apa yang di apa namanya yang diamanatkan oleh LPDP ya. Amin. Amin ya, karena nanti bila Anda terpilih menjadi salah satu awardee yang harus Anda pastikan itu adalah yang penting kembali ke Indonesia ya. Nah, di mana kalau kembali ke Indonesia itu bukan hanya kembali saja, berarti Anda harus siap menghadapi apa yang ada di Indonesia. Ya, dimana kalau kita di Indonesia punya keunggulan berupa kebaikan ya, masyarakatnya yang luar biasa baik hati, tutur katanya sopan. Nah, nanti semoga teman-teman bisa menjadi salah satu dari pemimpin bangsa ini. Ya, jadi semoga bisa menjadi suri tauladan yang baik ya, jadi tauladan yang baik bagi teman-teman, bagi saya juga ya. Pak, izin nanya. Ya, boleh silakan. Iya, untuk iya izin nanya Pak, untuk komposisi soalnya kan di pertemuan pertama pernah disampaikan gitu ya Pak. Verbal itu 23 terdiri dari analogi 8, logika 8, analisis 7 dan lain-lain. Nah, itu apakah tahun kemarin atau apakah memang pakem seperti itu tiap tahunnya atau gimana ya Pak? Kalau dari batch sebelumnya sih seperti itu. Atau di panduannya Pak, LPDP apakah sudah ada atau belum? Nanti kalau semisal ada update ya, nanti akan diinfokan oleh admin grup, nanti ya mungkin lebih update, nanti akan dibantu. Biasanya admin itu lebih update ya, nanti bisa
Tunggu saja infonya, tapi sementara gunakan info pengalaman dari batch lalu gitu. Kalaupun berubah, ada kemungkinan berubah, semoga juga tidak jauh-jauh dari yang ini apa namanya yang sudah begitu ya, agar persiapannya sudah lebih siap. Baik, Jadi terima kasih Pak. teman-teman ya sama-sama, teman-teman boleh bersiap, tapi juga teman-teman harus bersiap kan perubahan ya, karena memang era ini era perubahan ya, banyak banyak hal yang berubah di waktu yang singkat gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Saya dari selaku pribadi berterima kasih teman-teman sudah barangnya sudah fokus ya. Teman-teman fokus di sini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima